Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, maka kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan Pentakosta atau perayaan turunnya Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Masih memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Kita mengangkat pujian Roh-Mu yang hidup.
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya, sebab Engkau rela menganugerahkan Roh-Mu sendiri sebagai jaminan keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu untuk menjadi materai yang mengesahkan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kehidupan kekal. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada gereja-Mu untuk menerangi hati orang-orang percaya melihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dalam kerendahan hati, kami menyambut Roh-Mu datang dan tinggal di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-murid Yesus untuk menyatakan kasih dan kebenaran, menghibur dalam kesukaran, dan memberi sukacita yang abadi. Ya Roh Kudus, datanglah dan penuhilah hati umat-Mu. Hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami di dalam Engkau yang hidup dan memerintah
bersama dengan Allah Bapa dan dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Mari kita ngangkat pujian, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hati, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Marilah kita membacakan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Amsal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sambutlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian kasih yang terindah. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan
kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku perilaku hidup kami menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk lebih dekat kepada Kristus. Kami mengaku berlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk menggelak dan panggilan-Mu, untuk memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersikirkan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, dan baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Diberi kesempatan kepada seluruh jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku.
kita pengampunan dosa. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Amin. duduk. Sekarang kita mendengarkan pembacaan kisah turunnya Roh Kudus. Dan sebelumnya, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1, Roh Kudus tetap teguh. Kisah turunnya Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita bernyanyi, kawan karib terdekat, kau menolong yang penat. Kawan karib terdekat, kau menolong yang penat. Bila
waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi, bila nanti tamatlah pergumulan dunia. Sekarang marilah kita membacakan firman Tuhan yang kedua, diambil dari Perjanjian Baru, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan. Dan sebelumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat bernyanyi, Yae Jumange.
Sekarang mari kita mendengarkan chord dan vokal group. Yang pertama, Komuger. Suaya yang wangan remah masa wetane lama meoya nudu bersama Allah sonderi sama hempa timba jangan wabuk Allah tuturu lala satu aman bohong di gede hangage amase naso aku kasih balik kuni bagana gak tahu getai silang abedan ida soalnya soke ya sindu sake Suaya yang wangan remah masa wetane lawe aman meoya nudu bersama Allah sonderi gede sama hempa mati aku kasih balik kuni bagana gak tahu getai silang abedan ida soalnya soke ya sindu sake aku kasih balik kuni bagana gak tahu getai silang abedan ida soalnya soke ya sindu sake
Demikianlah puji-pujian. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mengangkat pujian, Mengalilah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami di surga. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa memuliakan Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini. Baik juga di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan firman-Mu yang akan hamba-Mu nyatakan kepada umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, bukakan hati dan pikiran kami semua, sehingga hanya firman-Mu yang menjadi hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terang firman-Mu, itulah yang akan melingkupi kami semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkenaan dengan hari ini yang merupakan hari pencurahan Roh Kudus, maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan.
Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat pemberhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga saat ini kita beroleh kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan lewat hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan atau kita saat ini. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, yang merupakan tema untuk firman Tuhan hari ini dalam bahasa daerah Nias adalah Iheha Lowalangi Jamatur. Di dalam bahasa Indonesia, roh yang menuntun. Roh yang menuntun. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sejarah bangsa Israel bila kita simak dan bila kita perhatikan dan bila kita renungkan sejarah bangsa Israel dalam di hadapan Tuhan, di samping bangsa Israel ceria, di samping bangsa Israel begitu bahagia, begitu damai ketika mereka ada di bawah naungan Tuhan. Tetapi di saat juga itu ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, hati mereka keras, maka di saat itu Tuhan merupakan dan menegur mereka dan mengingatkan mereka, dan bisa jadi menjadi musuh bagi umat Israel. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa terjadi sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan? Apa penyebab kenapa bangsa Israel juga bisa berpaling dari kuasa dan roh Tuhan? Bangsa Israel selalu hidup juga sebagai manusia biasa yang selalu mementingkan kehidupan yang sementara. Kehidupan duniawi merupakan dominan dalam kehidupan mereka. Mereka berlomba mencari yang lebih dan lebih untuk duniawi ini. Mencari untuk lebih hebat, mencari untuk lebih unggul secara manusiawi. Sehingga terkadang mereka membelakangi Tuhan dalam kehidupan mereka. Di sini dijelaskan hari ini kepada kita, mereka mengingat kembali, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Apa yang terjadi? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi adalah ketika mereka menyerahkan hidup dipimpin oleh roh, ketika mereka menyerahkan diri untuk dituntun oleh roh Tuhan, maka kebahagiaan
satu dan satu selalu datang dalam kehidupan mereka. Kedamaian selalu yang mereka dapatkan. Kesejahteraan itu yang mereka dambakan dan mereka harapkan. Dan kemudian Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerukunan, kesetiaan di dalam kehidupan mereka. Dan apa sebabnya? Karena memang Tuhan melindungi dan menolong kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika mereka membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan? Kehidupan mereka selalu carut marut. Kesejahteraan mereka sepertinya mereka tidak dapatkan. Kebahagiaan mereka sepertinya hilang. Kedamaian mereka sepertinya terganggu. Dan itu terjadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan ketika kita atau ketika mereka meninggalkan Tuhan. Nah, pada saat mereka mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan mereka, mereka berjalan, mereka dituntun oleh Tuhan dari Mesir, dibawa oleh Musa, dipimpin oleh Musa pergerakan perjalanan mereka, dan disertai oleh dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, ketika mereka mau menyeberangi sungai, menyeberangi laut, mereka kepayahan ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Ketakutan tentunya timbul, sama seperti yang kita hadapi saat ini. Kita tidak diserang oleh siapa-siapa, kita tidak diserang oleh manusia. Tetapi saat ini kita diserang oleh sebuah wabah penyakit saat ini. Tentunya kita juga merasa ketakutan. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Allah menunjukkan keajaiban, Allah menunjukkan kuasanya lewat pimpinan Allah dan pimpinan Roh Kudus kepada mereka karena mereka setia. Mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka. Maka laut Tiberias itu dipisahkan dan terbelah dan mereka berjalan bersama lewat laut dan mereka terhindar dari maut yang dipimpin oleh bangsa Mesir. Itu pertolongan dan itu bukti bahwa Roh Allah selalu menyertai mereka ketika mereka ada di bawah, ada di dalam naungan Tuhan. Tapi ketika mereka melepaskan diri di hadapan Tuhan, di saat itu juga mereka merupakan lawan daripada Allah. Tentunya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita tidak ingin menjadi lawan. Kita tidak ingin Tuhan menjadi lawan kita, hanya karena kehendak kita. Tentunya kita harapkan kita tidak ingin Roh Kudus menjadi lawan kita. Tetapi kita berharap kiranya Roh Kudus selalu membaharui hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu merupakan sejarah dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, ketika sudah terjadi perjalanan itu, tentunya sebagai manusia biasa, bangsa Israel selalu menggerutu, selalu memberontak. Pemberontakan karena kehendak mereka sepertinya tidak tercapai. Selalu menuntut lebih besar daripada Allah. Hanya keuntungan, hanya keinginan daging, hanya keinginan semata. Sehingga selalu mereka berontak kepada Allah. Melepaskan diri daripada Allah. Keluar dari pertolongan Allah. Nah, sehingga kalau kita lihat dari ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan. Kalau seorang anak selalu berontak ke dalam kehidupan kita. Seorang anak kepada kita sebagai orang tua tidak menurut. Tentunya juga kita akan merasa sakit hati. Akan merasa tidak enak. Akan merasa tidak nyaman. Bapak Ibu dikasih, demikian juga tuntunan Roh Kudus.
Lalu kita bertanya, apakah Roh Kudus itu juga merasa duka? Tidak, tetapi kita membayangkan bagaimana juga Allah itu begitu menuntun ke hal yang baik, tetapi selalu kita melepaskan diri. Nah, demikian juga kita sebagai orang tua. Nah, ketika anak-anak tidak menurut kepada perkataan kita, dan tentunya kita merasa kecewa. Kita merasa tidak nyaman. Maka anak-anak Tuhan diharapkan, dengarkanlah suara daripada orang tua sebagai anak. Dengarkanlah nasihat orang tua sebagai anak. Karena orang tua selalu berharap bagaimana anaknya lebih baik daripada dia sendiri ke depan. Itu harapan orang tua supaya anak lebih baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan itu terus berkembang, perjalanan itu terus menggelora dalam kehidupan bangsa Israel. Terus berjalan dan berjalan dalam kehidupan mereka. Lalu mereka selalu bertanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Dalam ayat ke-11, di manakah dia? Pertanyaan itu, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Tidak kemana-mana. Tetapi ketika kita tidak membuka hati untuk Roh Kudus Tuhan, maka itu selalu timbul dalam pertanyaan kita. Kenapa Tuhan tidak menyayangi saya? Kenapa sepertinya Roh Kudus tidak memberikan kesabaran kepada saya? Kenapa sepertinya Roh Kudus tidak memberikan kedamaian bagi saya? Kenapa Roh Kudus sepertinya tidak membawa saya atau menuntun saya ke hal yang lebih baik? Itu yang selalu timbul. Tapi ketika kita membukakan hati kita, maka tidak pernah bertanya akan di manakah Roh Kudus Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, kita tidak pernah mengatakan di manakah Tuhan. Susah senang, baik atau tidak baik keadaannya, maka pertaruhannya adalah saya mau menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Orang yang ada di dalam tuntunan Roh Kudus, maka tidak pernah akan tersandung. Orang yang ada di dalam tuntunan Roh Kudus, maka tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang ada dalam tuntunan oleh Roh Kudus, maka dia adalah orang selalu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupannya. Orang selalu ada di dalam Roh Kudus, menyediakan dan memberikan diri untuk dibaharui selalu, maka dia adalah senantiasa sukacita selalu. Apapun yang dihadapi, selalu dia sukacita dan memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat 13, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Demikian juga bangsa Israel, ketika mereka ada di dalam pimpinan Roh Kudus, menyerahkan diri, takut akan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka mereka tidak pernah tersandung. Mereka berjalan beriringan, senang, sukacita, dan baik. Dan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, selalu sukacita yang luar biasa, yang selalu hidup dalam kehidupan mereka. Maka pada ayat ke-14 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung. Ada satu hal atau dua hal dalam hal ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, dalam ayat ke-14 ini, pengharapan mereka terkabul. Mereka pergi ke tanah Kanaan, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak tantangan, tetapi harapan mereka sampai kepada tujuan adalah tanah Kanaan yang penuh madu, yang penuh dengan kesuburan. Tentunya juga kita, harapan kita juga sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan kedatangan, dengan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka harapan kita membuat hidup ini lebih baik lagi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu apa yang dikasihi oleh Tuhan, orang selalu hidup di dalam Roh Kudus, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatiannya dalam kehidupannya. Yang pertama adalah selalu menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Allah. Selalu menyerahkan hidupnya
untuk dipimpin oleh Allah. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah pekerjaanmu, serahkanlah karyamu untuk disertai dan dipimpin oleh Allah dalam kehidupan. Kedua, di dalam memuji Tuhan, maka agungkanlah Allah dalam setiap pekerjaan. Agungkanlah Allah dalam setiap pergaulan. Agungkanlah Allah dalam keberhasilanmu. Agungkanlah Allah dari kepintaranmu. Agungkanlah Allah dari kebersamaanmu. Agungkanlah Allah dalam sesuatu apapun yang membuat hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, orang yang ada di dalam Roh Kudus, maka senantiasa selalu memuji kuasa Allah. Dia tidak memuji kuasanya. Dia tidak memuji kehebatannya. Dia tidak memuji kekompakannya. Dia tidak memuji akan pergaulannya. Tetapi dia memuji akan kekuasaan Allah dalam kehidupannya. Dia memuji kekuasaan Allah. Kuasa Allah, tangan Allah lebih tinggi daripada apa yang ia dapatkan di dalam dunia ini. Sehingga demikian Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, maka selalu menyerahkan hidup untuk dituntun dan untuk disertai kemanapun kita berada. Dan percayalah bahwa kita tidak pernah tersandung ketika kita berada di bawah tangan dan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini kiranya menjadi penolong dan penguat kita di masa-masa ini. Dan lebih-lebih dalam pencurahan Roh Kudus, sungguh-sungguh kita punya pembaharuan yang baru. Tidak hanya pembaharuan secara manusiawi, tetapi pembaharuan hati. Mengasihi sesama, menolong sesama, bila itu merupakan kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka sebagai ayat hafalan kita untuk hari ini, Bapak Ibu dikasihi, yaitu yang tertulis dari Galatia pasal 5 ayat 25 dalam bahasa Nias. Na bagi heha auri ita, badata tergui lala giheha. Satu sekali lagi saya baca dalam bahasa Nias. Na bagi heha auri ita, badata tergui lala giheha. Dalam bahasa Indonesia. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 25. Mari kita sama-sama mengucapkan dan menghafalkannya. 1, 2, 3. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di sorga, firman yang telah kami renungkan hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan, kuasailah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berbuah, boleh menguatkan kami. Dan karena firman Tuhan ini, karena sungguh-sungguh Bapa, kami meneladaninya. Dan kiranya kami menyerahkan hidup kami, diri kami, dituntun oleh kuasa dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
pada dengan jalanku, tetaplah kau bersisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita mengangkat pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri semua, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami sampaikan dan kami haturkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Ya Bapa, Engkau telah berkenan lewat ibadah kami saat ini. Engkau telah menolong kami semua, Engkau telah menyertai kami semua. Tuhan Yesus, kami juga tidak luput dari segala dosa, tidak luput dari segala kesalahan, kesilapan terhadap sesama kami, terhadap anak-anak kami, terhadap keluarga kami. Dan lebih-lebih Tuhan terhadap Tuhan. Sering kami mendukakan hati Tuhan. Sering menyakiti hati Tuhan oleh karena perbuatan dan keinginan-keinginan kami duniawi ini. Ya, apa kami di surga, kami mohon ampun. Kami mohon penyucian oleh darah dan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami Bapa kami di surga layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu, di Jemaat BKP Pewarta, walaupun di rumah kami mengadakan ibadah ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menerima Tuhan, lewat ibadah kami, di dalam hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, menuntun kami, memimpin kami, menolong kami, membaharui hidup kami. Dan biarlah dengan turunnya Roh Kudus menjadi penolong dan menjadi penuntun setiap langkah kami ke depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk selalu kehadapan-Mu, yaitu banyak jemaat-Mu yang menginginkan cita-cita yang terbaik, menginginkan kesuksesan yang terbaik, menginginkan dan mengharapkan akan ada kasih Tuhan dalam setiap keluarga, dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa, hanya kepada Tuhan kami mohon, kerana apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi harapan jemaat-Mu, apa yang menjadi harapan dan permohonan mereka, baik dalam pendidikan anak-anak mereka, ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjawab semuanya itu. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan oleh karena situasi sekarang ini. Ya Bapa, karena Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan selalu menopang kehidupan mereka, Tuhan selalu memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan selalu setia apapun yang mereka hadapi saat ini. Selalu berpengharapan bahwa ada yang lebih terbaik yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk rencana-rencana pelayanan ke depan ini. Teristimewa Tuhan, kami menginginkan untuk bisa bersekutu di rumah-Mu. Lebih-lebih Tuhan, untuk memasuki gereja yang akan menampung kami ke depan ini untuk memuliakan Tuhan. Berkati seluruh panitia, berkati seluruh tokoh-tokoh jemaat-Mu, dan berkati seluruh umat-Mu, sehingga bergandengan tangan untuk dalam satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan di masa depan ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya doa kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami, sebagian dari apa yang telah Tuhan titipkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dan kami berikan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan jadikanlah persembahan ini sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang suci di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dipergunakan untuk menyebarkan terang firman-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan khusus Tuhan, untuk jemaat-Mu BKP Pewarta. Dan setiap tangan yang memberi Tuhan,
Karena Tuhan melawat mereka dan melipat gandakan dalam kehidupan mereka berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Hanya kami haturkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan juga telah mengajarkan kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, dan jadilah saksi untuk memberitakan berita keselamatan yang daripada Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan beserta dengan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati dan melindungi saudara dari saat ini dan hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kita bernyanyi puji Allah bagi Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, turun selamat sumber berkah. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk dan sambil bersaat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu.